Shalom jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita berulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Siapa yang berulang tahun? Iya, katakan saya. Ya, saya dulu ya. Siapa yang berulang tahun? Saya. Puji Tuhan. Keduanya kita bilang kita semua. Siapa yang berulang tahun? Kita semua. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya saudaraku. Anugerah Tuhan kita boleh menginjak di usia yang ke-20. Nah, saudara, saya percaya semua yang hadir pada pagi hari ini penuh dengan sukacita. Ya, dan kita percaya bahwa di usia yang ke-20 ini, usia yang semakin dewasa, ya secara psikologis usia 20 itu sudah dewasa saudaraku. Dan saya imani Tuhan juga akan mempercayakan kita hal-hal yang lebih besar lagi. Amin. Nah, mari saudaraku kita hari ini saya akan berbicara tentang tuayan sudah menguning. Ya. Mari kita buka di dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. 3, 2, 1. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. 36. Melihat orang itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. 38. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini gereja kita khususnya di bawah penggembalaan Pak Niko, ya, di mana kita terus diperlengkapi, ya, untuk menuai jiwa-jiwa. Amin. Nah, saudara, tema dalam ulang tahun gereja kita kali ini yaitu musim menuai telah tiba. Nah, saudara, kita tahu semua ya bahwa segala sesuatu Tuhan bilang segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada masanya. Nah, kalau seorang petani yang sedang mulai saudaraku, dia tentu kita tahu ya proses bagaimana seorang petani mulai dari menyebar benih dulu, dan dia akhirnya dikerjakan sampai kepada waktunya untuk menuai. Ada waktu, ada batas waktu. Dan ketika sudah waktunya dituai, dan kita kasih contoh padi aja ya, puji Tuhan hari ini banyak, ini padi benaran loh saudara. Ya, ini diekspor dari Indonesia. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Nah, jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, ada batas waktu, ya. Dan ketika waktunya padi-padi ini mau dituai, siapa yang pernah kerja di sawah? Ya, puji Tuhan, ya, banyak. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu kita paham dan tahu bahwa ketika padi ini sudah menguning dan waktunya masih ada batas waktu, kadang ya mungkin paling tidak 1 minggu kah, tapi kalau sampai itu habis kita nggak tuai, maka tuaian itu akan rusak, ya Pak ya. Akhirnya kita mengalami kerugian yang besar. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita semua tahu, ya seperti firman yang kita baca tadi, bahwa yang empunya tuaian itu adalah siapa? Tuhan Yesus. Dan saudara dan saya adalah pengerja-pengerjanya Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau Tuhan bilang tuaian sudah menguning dan kita tidak bersiap-siap untuk segera menuai, maka nanti saudaraku pada waktunya kita menghadap Tuhan, kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau belajar bersama-sama pada pagi hari ini ya. Karena kita mau meresponi apa yang Tuhan nyatakan hari-hari ini. Sesuai dengan tuntunannya
bahwa kita semua di bawah Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung yang terakhir. Amin. Sebelum Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Nah, saudaraku, semua kita tahu apa itu musim. Ya, musim itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan waktu, ya, waktu tertentu yang bertalian bisa dengan keadaan iklim. Ya, jadi kita tahu ada yang namanya, kalau di Indonesia kita ada namanya musim kemarau dan musim hujan. Ya, cuman dua itu. Kalau di Hong Kong kan kita ada musim semi, musim gugur, musim dingin, musim panas. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, juga bisa saudaraku musim berbicara juga tentang bilangan waktu tertentu. Ya, jadi saudaraku di sini misalnya kan ada yang dituai 1 bulan. Misalnya kalau 1 bulan dituai, ada yang 2 bulan harus dituai. Ya, jadi itu juga menentukan bahwa itu juga musim. Jadi kalau saudara di sini melihat bahwa ada namanya musim menanam, ya. Makanya penting sekali petani itu harus bisa membaca musim, ya, supaya dia bisa menuai dengan maksimal. Seorang petani harus bisa membaca musim, dia harus tahu. Oh, jangan sampai musim kemarau datang baru dia mulai tebar benih. Ya, pasti gagal ya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan, Tuhan menuntun kita ya melalui firman-Nya bahwa ini loh waktunya. Amin. Ya. Jadi kalau sudah Tuhan bilang ini waktunya, artinya kita jangan tunda-tunda lagi. Amin. Ya, kita bersegera melakukan itu, ya. Nah, saudaraku, juga musim juga bisa berarti ya ketika pada waktu itu banyak menghasilkan ya kelimpahan misalnya. Nah, sekarang kalau saudara ke pasar pasti di mana-mana akan banyak buah ceri ya. Ya. Karena lagi musim ceri ya. Kalau di mana-mana saya lihat durian berarti itu namanya musim durian. Nah, saudara, kalau hari ini kita melihat di mana-mana banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan lawatan Tuhan. Artinya ini juga lah waktunya musim untuk kita menuai jiwa-jiwa. Haleluya, saudara. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita melihat di sini, kita mau belajar, saudaraku. Ya. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini? Kita akan mulai kembali ke ayat 35. Ya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Nah, saudaraku, yang pertama di sini kita mau belajar dari Tuhan Yesus, ya. Karena waktu itu Tuhan tuh melihat tuaian sudah menguning. Nah, jadi apa yang dilakukan Yesus di sini? Dia berkeliling, ya. Saudaraku, kita semua memahami kalau seseorang mau berkeliling di satu tempat, di satu area, saudaraku, ya, biasanya dia mau melakukan itu karena ada sesuatu ketertarikan dengan tempat itu. Ya, Pak ya? Betul nggak? Iya, kalau saudara mau ke satu tempat dan saudara tertarik pingin melihat sesuatu, saudara dengar, oh di sini bagus. Maka saudaraku tanpa disuruh pun, saudara dan saya pasti mengambil keputusan untuk berkeliling di tempat itu. Amin. Nah, saudara, begitu pun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sini, bahwa dia mengelilingi, saudaraku, kota, berkeliling ke semua kota dan desa. Nah, mari juga ini menjadi kerinduan setiap kita, bahwa hari-hari ini, saudaraku, begitu banyak orang-orang mungkin yang ada di sekitar kita, atau mungkin juga orang-orang yang kita tidak kenal. Tetapi saudaraku, yang penting dulu kita memulai, kita memiliki hati untuk menuai mereka. Amin. Kita memiliki kerinduan. Karena saya percaya kalau dimulai dari kerinduan itu ada, pasti mau bertindak. Amin. Pasti mau bergerak dengan apapun yang Tuhan tuntun untuk kita lakukan. Amin, saudara. Oleh karena itu, saudaraku, mari. Saya percaya ada begitu banyak orang-orang ya
yang sedang rindu ya untuk dilawat Tuhan, yang sedang membutuhkan mungkin sapaan kita, membutuhkan support dari kita, membutuhkan doa dari kita, saudaraku. Jadi mari saudaraku di sini kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Ya. Di sini dia berkata berkeliling ke semua kota dan desa. Gambaran di sini bahwa tidak peduli ya semua orang, jangan sampai kita bilang dia kan orang kota, orang kaya misalnya. Dia nggak butuh Tuhan. Dia pasti hidupnya baik-baik saja. Dia pasti nggak punya permasalahan. Saudaraku, di sini kita belajar bahwa hari-hari ini banyak juga orang-orang yang mungkin kelihatannya hidupnya mewah, dia punya segala-galanya, tapi sebenarnya jiwa mereka kering. Amin. Dia merindukan. Sehingga itu sebabnya Tuhan merindu setiap kita. Mari kita mau bergerak bersama-sama. Amin. Kita mau menjangkau setiap orang-orang ya. Dan mari kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Karena banyak orang yang punya masalah, punya pergumulan, tapi mereka tidak tahu dia mau cerita kepada siapa. Karena ketika mereka cerita, biasa ada yang keluar adalah apa? Penghakiman. Nah, oleh karena itu saudaraku, Tuhan mengajar setiap kita pada pagi hari ini. Kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketemu orang berzina sekalipun, ya, dia tidak menghakimi dia. Ya. Seringkali kita juga kan, kadang kita tapi cuman kita nggak ketahuan aja. Ya. Nah, oleh karena itu saudaraku, mari kita belajar, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita ketertarikan itu. Amin. Kita ada rasa rindu untuk melihat orang-orang diselamatkan. Dimulai dari keluarga kita, keluarga majikan kita. Saya percaya teman-teman yang sedang berjuang, rindu majikannya yang belum terima Yesus diselamatkan. Saya imani pasti berpuasa. Amin. Tidak biasa-biasa aja. Pasti lakukan sesuatu. Ya, kita berani untuk kita apa? Menyampaikan kebenaran kepada setiap mereka. Amin, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita mau belajar yang pertama di sini ya. Kita mau minta hati yang tertarik untuk menuai jiwa-jiwa. Ya. Banyak orang yang sudah malas karena sudah merasa nyaman. Dia pikir saya kan sudah selamat. Ya. Padahal saudaraku, mari kita kembali lagi mengingat apa yang menjadi pesan Tuhan Yesus bagi kita. Untuk kita menuai tuaian yang sudah menguning. Amin. Dan yang kedua saudaraku di sini. Dikatakan apa yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga. Amin, saudaraku. Nah, jadi di sini untuk kita menuai jiwa-jiwa, dimulai dulu dari kita ada rasa tertarik. Ya, kita terbeban untuk keselamatan jiwa-jiwa. Maka selanjutnya saudaraku di sini harus ada yang namanya penginjilan. Amin. Kita harus berani berkata, ya. Saudaraku, karena firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 14. Di sana dikatakan Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Dan bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya. Amin. Artinya di sini saudaraku, benar saudara dan saya harus terus berdoa buat jiwa-jiwa. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan di sini, mari ya kita mau memberitakan Injil, kita mau perkatakan kepada mereka ya. Hari-hari ini kita bersyukur ya, gereja kita mulai dituntun Tuhan untuk dimanapun saudara dan saya berada, kita mau memperkatakan apa? Kita ketemu siapa kita perkatakan? Yesus. Iya. Jesus loves you. Amin. Ya. Kalau kantonisnya ngomong, Yesus oleh. Nah, saudaraku, biasanya sesuatu itu, ini kan menjadi kesepakatan kita bahwa biar ini menjadi gaya hidup kita ya. Nah, bagaimana kalau kita praktek mulai dari kita dulu gitu loh.
Jadi kita belajar karena kalau kita udah terbiasa seperti shalom kan semua udah terbiasa toh. Shalom. Gimana kalau kita tambah lagi, kita ketemu siapapun, kita belajar di sini, kita katakan ketemu teman baru datang, ya kita langsung ngomong, Jesus love you. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Amin. Bisa nggak kita praktek itu? Ya. Supaya itu menjadi gaya hidup. Karena sesuatu yang kita lakukan berkali-kali, pasti itu saudaraku menjadi gaya hidup. Seperti saya ngomong tadi bahwa mungkin ada saudara kita datang, kita kan nggak tahu. Mungkin kelihatannya bisa lagi dia senang-senang kelihatan, sukacita luar biasa, tapi dia dia sedang dalam pergumulan. Sehingga pada waktu saudara dan saya menyapa dan kita katakan kepada mereka, Jesus love you. Saya percaya ada kekuatan baru yang dia boleh terima. Amin, saudara. Nah, jadi saudaraku bersyukur kepada Tuhan ya. Nah, saudara, kita mau praktekkan juga saudaraku mungkin di rumah majikan kita. Apalagi saudara yang setiap hari keluar belanja. Coba bayangkan berapa banyak orang yang bisa berinteraksi dengan kita. Ayo kita sama-sama praktek saudara. Ya, puji Tuhan saya juga mulai praktek karena saya tiap hari kan bawa nenek keluar. Saya turun itu sudah berapa banyak. Saya baru masuk lift, ada yang bantu saya tekan tombol. Tekan tombol. Nah, mau tidak mau kan saya bilang terima kasih. Nah, jadi saya tambah lagi thank you, Jesus bless you. Turun lagi satpam, Jesus bless you. Keluar lagi dari pintu, ada yang bukakan lagi pintu, Jesus bless you. Amin. Amin, saudara. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita ke pasar, kita beli apa? Kan tidak mungkin saudara kan dikasih kwitansi pun saudara harus bilang terima kasih ya. Nah, kita belajar, kita tambahi. Nah, saya percaya kalau ini kita lakukan di mana-mana, maka itu tadi yang firman tadi yang kita baca, bahwa Yesus berkeliling kota dan desa, maka kita juga percaya Hong Kong ini di semua distrik sepanjang hari itu ada pemberitaan Injil di mana-mana. Amin, saudaraku. Karena Injil itu adalah apa? Kita menceritakan, menyampaikan kepada siapapun bahwa Yesus itu mengasihi mereka. Amin, saudaraku. Karena saya percaya setiap orang butuh dikasihi, saudara. Ya, dan saya bersyukur sih, saudaraku ya. Waktu anak dance bilang mau bikin kaos, dia telepon saya, Kak, gimana ya ini kita bikin logonya? Saya mulai ambil pulpen, saya garis-garis. Yang depan tuh kalau saudara perhatikan itu ada padi. Kalau tulisannya itu musim menuai teletiba itu sebentuk kayak sabit. Ya, jadi itu modelnya kayak sabit. Nah, terus yang belakang saya dapatnya begini, bahwa saya kerinduan kita semua. Saya percaya waktu kita pakai kaos itu, waktu kita jalan di mana-mana, orang yang ada di belakang kita yang bisa baca tulisan itu, secara tidak langsung dia memperkatakan bahwa Jesus love me. Amin. Kita berdoa, kita imani siapapun yang membaca tulisan Jesus love itu, pada waktu Tuhan mereka akan dituai. Amin. Ya terserah apakah itu kita yang tuai atau gereja-gereja Hong Kong, bagian saudara dan saya hari-hari ini menyatakan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Amin. Nah, puji nama Tuhan saudaraku ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan saudara. Tuhan memberikan kita apa ya? Cara untuk memberitakan Injil. Kita kan ngomong, kita nggak tahu bahasa. Ya, kita mau dekat sama orang bagaimana? Oke, kita pakai apa yang kita bisa. Amin saudara. Dan saya percaya Tuhan sendiri yang akan menggenapi apa juga yang menjadi kerinduan setiap kita. Amin. Dan berikutnya saudaraku kita lanjut dari firman tadi ya. Kembali tadi kepada ayat yang ke-35. Ya, jadi yang pertama Yesus berkeliling, dia mulai mengajar, ya. Mengajar saudaraku, mengajar di sini. Jadi saudara kita rindu, jangan sampai kita hanya membawa jiwa-jiwa datang. Goal kita adalah apa? Menjadikan mereka sebagai murid Tuhan. Amin.
Oleh karena itu mari setiap kita, oleh karena itu ya kembali lagi, supaya kita bisa mengajar, kita perlu lebih dulu belajar. Amin. Kita lebih dulu tahu firman Tuhan. Oleh karena itu saya kembali mengajak jikalau masih ada jemaat Tuhan ya yang belum menyelesaikan KOM 100, KOM 200. Mari saudaraku, ambil kesempatan ya. Saudara bisa online, ya, ikut secara online karena KOM-nya secara online. Jadi kita bisa memperlengkapi diri kita ya. Karena saudaraku, kerinduan Tuhan, setiap jiwa-jiwa yang kita sudah injili, mereka juga akan kita ajar ya, dan kita menyampaikan firman kepada setiap mereka. Dan berikutnya dikatakan serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini berbicara saudaraku di sini ada kesaksian. Amin. Ya. Mari kita mau melihat bahwa seringkali kita berpikir bahwa yang namanya mujizat, ketika saudaraku itu ada orang lumpuh berjalan, ya, buta bisa melihat. Tapi saya waktu baca firman Tuhan ini, Tuhan mengajarkan kepada saya, mengingatkan saya bahwa mujizat itu bisa ketika saudara ketemu dengan orang-orang yang mungkin penuh pergumulan, tidak pernah senyum, ya. Karena tekanan luar biasa. Begitu ketemu saudara yang kelihatannya I am happy. Amin. Yang penuh sukacita. Pasti dia bilang, loh kok bisa ya? Kamu juga loh, saya tahu bebanmu, pergumulanmu banyak. Tapi kenapa kamu bisa ketawa? Kenapa kamu bisa tersenyum? Kenapa kamu bisa mengampuni? Sedangkan kalau saya tahu orang itu sudah menyakiti kamu dengan luar biasa. Kamu baik kepada dia dan dia fitnah kamu. Tetapi kamu masih bisa mengampuni bahkan memberkati dia. Maka ketahuilah ini akan menjadi kesaksian. Amin saudara. Ini menjadi kesaksian. Ini adalah mujizat. Maka saudara saya percaya orang-orang yang sedang dalam tekanan tadi. Dia bilang, oh dia aja lebih besar. Pergumulannya bisa tersenyum. Bisa bersukacita. Saya juga pasti bisa, amin. Nah, oleh karena itu saudaraku, mari ya kita mau belajar daripada Tuhan Yesus di sini. Ya, kita mau belajar untuk kita apa? Bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan apapun yang kita alami hari-hari ini. Ya, kita mau menjadi berkat bagi orang-orang lain. Mungkin saudara belum bisa, ya bilang, oh saya kan nggak bisa, saya nggak bisa mendoakan orang, saya masih takut. Ya, saya takut nanti kalau tidak terjadi mujizat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mujizat yang terbesar adalah ketika orang itu menyadari bahwa dia dikasihi. Amin. Mujizat yang terbesar bisa terjadi ketika orang itu, saudaraku, mungkin yang sudah merasa tidak ada lagi harapan dalam hidupnya. Tapi ketika bertemu dengan saudara dan saya, mereka bangkit kembali. Itu juga adalah mujizat. Amin. Itu juga adalah kesaksian yang bisa mendatangkan penuaian jiwa-jiwa. Amin. Haleluya saudara. Oleh karena itu kita mau terus belajar. Kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Karena saya percaya hari-hari ini saudaraku, begitu banyak tuaian-tuaian yang sedang merindukan pengajaran-pengajaran yang alkitabiah. Oleh karena itu mari saudara kita perlengkapi setiap pribadi kita. Kita mau terus belajar firman Tuhan. Supaya dimanapun saudara dan saya berada, kita boleh menjadi berkat bagi setiap jiwa-jiwa. Amin saudara. Mari kita akan terus belajar saudaraku pada pagi hari ini. Dan berikutnya dikatakan di sini supaya kita bisa menuai saudaraku. Ayat yang ke-37 sampai 38. Dikatakan di sini, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk kita bisa menuai dengan maksimal, saudaraku, di mana masa tuaian sedang menghuni ini, Tuhan Yesus berkata tuaian banyak. Tapi pekerja itu sedikit. Nah, ini adalah panggilan buat kita semua pada di hari ulang tahun yang ke-20 ini.
Siapa? Ayo mari kita masuk bergabung di dalam tim penuaian di GBI. Amin, saudara. Yang rindu tepuk tangan buat Tuhan. Ya, saudara, Tuhan bilang pengerja sedikit, saudara. Ya, oleh karena itu mari kita menyadari di sini. Yang pertama bahwa setiap orang yang melayani Tuhan, itu yang empunya adalah Tuhan. Amin. Dia itu bukan karena kita. Maksud saya begini, saudaraku. Jangan sampai kita berkata, oh dia jadi PJ karena saya yang rekomendasi. Ya. Karena jelaskan di sini, nanti di ayat berikutnya kan dikatakan, ayat 30 selanjutnya dikatakan kan tadi. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Oleh karena itu juga supaya kita bisa menuai ke depan dengan maksimal, kita harus bekerja sama satu dengan yang lain. Ya. Kita harus saling menghormati, menghargai satu dengan yang lain. Koordinator harus mau bekerja sama menghargai sekretaris school. Ya. Sebaliknya juga, ya. Karena kita percaya bahwa semua kita yang bisa bekerja sama, melayani bersama-sama di tempat ini, yang pilih kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang memilih kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Ya. Kita percaya itu, saudaraku, ya. Oleh karena itu kita menyadari bahwa kita ini Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari kita terus melakukan apapun menjadi tanggung jawab kita, bukan hanya ketika pemimpin melihat kita. Amin. Manusia melihat kita. Karena di atas segala itu Tuhan kita yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus yang tidak kelihatan. Amin, saudara. Nah, jadi kita belajar untuk kita sama-sama ya terus bekerja sama. Sama-sama terus bergandengan tangan untuk kita menuai jiwa-jiwa ke depan ini, saudaraku. Karena di sini dikatakan ya tidak ada yang namanya Superman. Ya. Manusia tangguh, bisa melakukan segala-galanya. Apapun saudaraku pasti kita butuh orang lain. Ya. Saudara mungkin lihat di depan ini keren banget. Wah puji Tuhannya. Ini bukan hasil kerja satu orang. Ya. Begitu banyak tangan-tangan, ide-ide dari satu, ditambah satu. Akhirnya bisa menjadi sesuatu yang indah. Amin. Bukankah itu yang hari-hari ini Tuhan rindu terjadi dalam keluarga ilahi? Amin. Mari kita yang punya mungkin ide, punya talenta, kita kembangkan, kita bagikan, kita satukan. Karena kita percaya bahwa ketika kita mau bergerak bersama-sama, maka kita akan melihat hasilnya akan lebih maksimal. Amin. Ada yang kurang satu, biasanya kan kita bilang, oh udah bagus. Ternyata ada teman bilang, oh ininya kurang. Ya. Saya kasih contoh aja, waktu kita mulai mau cari lagu buat mau vokal grup ya. Waktu itu saudaraku semua bergerak. Mulai dari suruh tim Lewi, semua ke YouTube cari lagu. Habis itu saya bilang, kok sudah 2 hari kita cari lagu, kok belum ketemu-ketemu. Saya bergerak, penilai bergerak, sampai kita itu capek dengarin satu-satu, yang mana ya? Yang mana ya? Waduh, semua YouTube kita sudah dengar, saudaraku. Akhirnya tiba-tiba kita pikir, coba. Ya, Katrin buat lagu gitu loh. Ya, tepuk tangan buat Tuhan. Lagu tadi itu adalah ciptaan keluarga ilahi, saudaraku. Ya. Dan biasanya ya, kita itu kalau Tuhan bilang begini, ya begitulah kalian ya. Kalau sudah mentok kemana-mana, baru ingat ternyata kalian punya potensi. Jadi kita capek sendiri tuh. Dengar sana, dengar sini. Nah, itu pun Katrin tuh buat lagu itu, dia enggak tahu lagi ini mau dikasih judul apa, Kak, gitu kan. Ya, malah dia bilang apa? Musim berkat. Saya bilang, enggak, coba. Kita dengar berulang-ulang lagi. Saya bilang, oh harusnya pasnya itu musim menuai telah tiba. Nah, ini yang saya maksud bahwa dibutuhkan sinergi. Untuk kita menuai, kita butuh kerja tim. Jadi sekalipun mungkin ya saya belajar, sekalipun itu saya sudah tahu, saya biasa masih tanya rekan penilik, kira-kira ini bagaimana ya? Menurut kalian ini bagaimana?
Jadi kita belajar, tidak ada kita yang merasa lebih pintar dari yang lain. Amin. Kita mau belajar saling menerima masukan, kritikan, ya. Dan saya bersyukur di dalam keluarga ilahi. Dan saya percaya itu akan terus terbangun lebih dan lebih lagi ke depan. Setiap kita yang ada di tempat ini, kita selalu mau bekerja sama tanpa melihat posisi jabatan apa yang kita pegang di wadah ini. Amin. Kembali lagi, semua kita adalah pengerjanya Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita mau terus, saudaraku, bekerja sama. Dan saya percaya ketika kita mau saling bekerja sama, ya, saudaraku, kalau orang mau memetik itu, ya, dia bisa ambil, dia bisa menuai padi. Tapi kalau dia bisa banyak bersama-sama, maka tuaian itu akan lebih banyak dia dapat dan bisa juga akan lebih cepat selesai. Amin, saudara. Bukankah hari-hari ini kita merindukan Tuhan Yesus datang segera? Amin. Dan firman Tuhan berkata, jikalau saudaraku firman itu diberitakan sampai ke ujung bumi, maka itulah tanda kedatangan Tuhan Yesus akan segera datang. Oleh karena itu mari kita mau bergerak bersama-sama untuk kita menuai jiwa-jiwa. Amin. Dan yang berikutnya, yang terakhir saudaraku di sini, ya. Kita mau terus mengandalkan Roh Kudus. Amin. Karena kita tahu seperti kan di sini dikatakan tadi bahwa karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja itu. Artinya setiap kita harus senantiasa datang meminta tuntunan Tuhan. Amin. Kita mengandalkan Tuhan, apapun yang akan kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, biarlah itu seturut dengan kehendaknya Tuhan. Amin. Dan saudaraku, kita kembali ke ayat 36. Untuk kita mengalami penuaian yang terbesar, maka tentu saudara di sini, kita harus menggunakan alat yang betul. Nah, saudara, kalau kita mau menuai, kan yang tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Ayat itu tolong ditampilkan lagi. Ya, melihat betul ya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Ya, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, saudaraku, kalau kita mau menuai padi, kita pakai padi aja, saudaraku. Di tangan saya ada 2 alat. Nah, ini puji Tuhan tadi ini satu cari-cari, kira-kira saya mau ambil pisau di mana? Saya mau ambil sabit di mana sebagai contoh? Puji Tuhan tadi setelah selesai menari, saya dapat pewahyuan. Itu loh, ada pisaunya tadi tukang penari. Ada pisau, ada sabit. Jadi terpaksa tadi yang ini saya potong. Jadi ini tadi sebenarnya sabit ya. Jadi kelihatannya seperti begini ya. Nah, saya cuma mau ngomong begini. Kalau saudara menuai padi, ya, saudara itu pakai yang mana? Kalau pakai ini bisa enggak? Nah, yang ulangi, ini bisa enggak? Tapi iya lambat. Bahkan mungkin ya ini kalau kita mau pakai potong padi, kalau yang pernah potong padi ini ya. Ini paling mungkin 1 hari ini cuma dapat berapa biji nih, berapa tangkai saudara. Kalau pakai ini. Tapi saudaraku, supaya saudara bisa menuai dengan cepat dan bisa mengambil banyak tuaian, maka saudara harus pakai yang ini. Ini namanya sabit, saudaraku, pakai sabit. Nah, saudaraku, kita melihat di sini apa tools, apa alat yang Tuhan kasih kepada kita untuk kita bisa menuai tuaian yang sudah menguning dengan maksimal. Dikatakan di sini, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Amin. Jadi ini berbicara tentang kita memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Amin. Nah, saudaraku, ada orang, ketika orang melihat jiwa-jiwa ya, yang membutuhkan jamahan Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan, kadang kita cuma pada level simpati. Ya, tahu ya yang namanya simpati? Simpati itu kita cuma bisa berkata, kasihan ya, kasihan gitu, kasihan sekali ya, kasihan.
Tapi saudaraku, beda kalau orang empati. Saudara, ketika kita memiliki empati, kita ada belas kasihan, dan saudara kita punya hati untuk melakukan sesuatu. Amin. Kita turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang itu. Dan inilah yang dilakukan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Bahwa untuk kita bisa menuai tuaian yang sudah menguning, saudara dan saya juga harus memiliki belas kasihan kepada setiap orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Amin. Yang membutuhkan pertolongan. Saudaraku di sini ya, kita tidak datang dengan penghakiman ya, tetapi Tuhan Yesus di sini mengajar kita bahwa Dia datang dengan belas kasihan. Dan saya bersyukur, saya percaya di GPI ini nggak ada yang pakai simpati. Rata-rata kebanyakan pakai people. Betul apa enggak? Yes. Nah, jadi saya percaya di sini nggak ada yang pakai kartu simpati, kan? Ada nggak? Jarang. Jadi saudara, mari kita mau mengingatkan setiap kita ya, bahwa Tuhan mau setiap kita sebagai keluarga ilahi simpati tidak berlaku. Amin. Tapi kita mau empati. Amin. Kita mau merasakan dan kita juga mau ambil bagian. Kita menyatakan yang mungkin saudara rindu, saudara juga mau berdoa bersama-sama dengan dia, membantu dia. Itulah yang saya maksud tadi, kita memiliki rasa empati kepada setiap sesama kita. Dan saya yakin dan percaya saudaraku, ketika saudara dan saya memiliki ya belas kasihan ini ya kepada orang-orang yang sedang membutuhkan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, maka inilah tuaian yang siap dituai hari-hari ini. Amin. Masa-masa sekarang masa yang penuh dengan pergumulan, masa-masa yang penuh dengan tantangan. Banyak orang butuh dikuatkan, banyak orang butuh disupport, banyak orang butuh didoakan. Oleh karena itu, biarlah kita mulai dari kita keluarga ilahi satu dengan yang lain. Kita mau saling menopang, kita mau saling mendoakan. Dan saya percaya apa yang menjadi kerinduan kita, yaitu menuai jiwa tanpa batas, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan, puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini.